di dalam hati aja batin, Allah tahu. Makanya gini, kalau kita berkata-kata, kita berdoa, pasti saya bisa umroh. Tapi di sini teman-teman, dari mana ya hasilnya? Ini yang di sini yang jadi. Di sini ini yang hati dari hati yang sebenarnya. Makanya doa itu susah dikabulkan. Kenapa? Antara mulut sama hati beda. Ya Allah, semoga saya bisa umroh. Dari sini dijawab, dari mana ya Allah, umroh, duit saya nggak ada. Nah ini yang nanti. Jadi akhirnya teman-teman, karena hati sudah mengatakan, ya, maka itulah yang akan terjadi. Susah, tapi dari mana, dan dagangan saya sepi, makanya sulit. Oke, yuk teman-teman semangat. Nge-like. Oke, putus-putus kah? Janganlah putus-putus. Nah ini makanya saya kalau jam segini selalu ada peringatannya. Yuk teman-teman, di-share dulu yuk. Diklik share link, klik link, share klik link. Itu ya. Mohon maaf. Amin ya Allah Mbak Yunasi. Putus-putus kah? Tadi ada yang dapat mukena ya Mbak admin ya, tolong ditulis ya. Baik. Semua orang pasti punya impian, belum tentu. Mbak Cun, Kak Dodi, Kak Umi, Turoh, makasih ya. Semua orang memiliki impian, belum tentu. Ini benar-benaran ya. Tapi banyak orang memiliki hayalan. Oke, jadi antara hayalan, Kak Siti Nur Hidayati, terima kasih. Makasih ya, Kak Amnak, makasih. Jadi hayalan sama impian itu berbeda. Ya, siap Kak Diana. Berbeda. Orang yang menghayal, saya pingin banget ngebayangin kalau nggak punya utang enak, tapi ternyata kenyataannya ada hutang. Maka ketika dia sadar saat ini memiliki hutang, ketika dia itu menghayal, hayalannya itu dijadikan motivasi untuk bisa melunasi hutang, itu namanya menjadi seorang pemimpi. Nah itu beda ya. Saya pingin bun rasanya umroh, tapi dia pingin doang. Ya, pingin doang. Enak kayaknya ya kalau umroh ya. Enak ya kayaknya kalau umroh ya. Ya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, menghayal dia. Tapi kalau kita menghayal, aduh enak banget ya kalau umroh, maka diciptakan. Dia itu melakukan apa yang bisa mewujudkan impian dia. Entah dia daftar umroh dulu, entar dia nabung pakai buku tabungan, tabungan umroh dulu, celengan umroh. Entah dia itu kerja lebih giat lagi, entahlah itu apapun teman-teman dia lakukan. Itu namanya seorang pemimpi. Ya, nggak apa-apa Kak Bagas, nggak masalah. Ya, paham ya? Itu sebagai seorang pemimpi, maka orang-orang pemimpi, maka dia akan action. Nah, kemarin saya memberikan materi menulis impian dalam buku. Siapa yang sudah menulis impian dalam buku siapa? Cung. Nah, sekarang kayak gini. Semua orang memiliki keinginan, tapi nggak semua orang berhasil mewujudkan. Betul? Ya itu tadi. Karena dia memiliki keinginan, tapi dia menghayal. Kemudian dia memiliki keinginan, maka dia jadikan sebagai seorang pemimpi. Ayo, siapa di sini yang memiliki keinginan, tapi keinginannya belum terwujud? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di sini, apapun hajat teman-teman, apapun doa teman-teman, apapun mimpi teman-teman, itu bisa jadi kenyataan. Semua yang ada dalam kehidupan saya, hampir teman-teman itu semua saya tulis di dalam buku impian. Dan semua saya rencanakan, tidak ada yang terlewati. Saya dulu ke Turki, dapat gratis ke Turki, itu kenapa? Karena saya ikut seminar tour travel. Karena saya pengen usaha tour travel. Saya keliling dunia misalkan ya. Saya ke Bangkok misalkan atau kemana. Itu kenapa? Karena afirmasi dulu saya. Ya, saya dulu memiliki afirmasi, memiliki mimpi, saya kayak pingin keliling dunia. Ya, pada waktu saya bermimpi, apakah saya sudah tercapai? Belum. Ketika saya memimpikan itu, apakah saya punya duit? Tidak. Tapi saya yakin. Maka apa yang saya lakukan? Oh, saya usaha tour travel, saya ketemu dengan klien, saya begini. Ada yang dilakukan, maka itulah seorang pemimpi yang dia bukan penghayal. Ya. Saya dulu punya hutang 3,8 miliar. Ketika saya punya hutang 3,8 miliar, teman-teman, apa yang saya lakukan? Ketika saya memiliki impian, saya ingin lunas hutang, apa yang saya lakukan? Oke, saya cari usaha, saya ikhtiar. Ikhtiar itu ada pilihan, mau teman-teman itu ngutang lagi ke bank, atau mau teman-teman cari penghasilan.
Apa yang positif, negatifnya apa? Kalau kita kali lubang tutup lubang, ya, punya hutang 3,8 miliar, nge-up lagi jadi 4 miliar, yang 3,8 miliar ditutupin, ya, sisanya jadi modal lagi, tambah modal itu. Tambah kebobolan. Tapi kalau kita minta sama Allah, maka kita hutangnya akan berkurang, kemudian lunas lama-lama hutangnya. Kita akan hidup lebih tenang. Maka, yuk, motivasi kita adalah menyelesaikan masalah-masalah kita. Salah satu beban hidup, yaitu hutang dan tagihan. Setuju? Ketik setuju yuk. Ketik setuju yuk. Siapa di sini yang setuju pingin hidup kita itu tanpa hutang? Siapa yang setuju atau mau hutang terus? Ayo, tergantung dari keinginan teman-teman. Saya tidak bisa membantu apa-apa untuk teman-teman. Hanya saya kasih motivasi yuk. Bunda motivasi mah nggak jadi apa-apa. Banyak orang-orang punya duit nggak lunas hutang-hutangnya. Kenapa? Karena dia mungkin manajemennya, keyakinannya, mindsetnya, kebiasaannya yang salah. Yuk sama-sama kita saling motivasi ya, teman-teman ya. Saya bercerita seperti ini berdasarkan kehidupan saya. Ya, nggak enak teman-teman itu punya beban hutang banyak. Benar nggak? Ya Allah. Ya, semangat. Yuk. Ada 3 cara agar kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini materinya bagus. Teman-teman harus konsentrasi. Ya, setuju 100% Kak Albasa. Mbak Oya, Albasa, jangan lupa ya, ketika pas live, sedikit dimasukkan ilmu-ilmu materi. Nanti saya chat ya. Coba boleh chat ke saya. Nanti saya akan kasih trik-trik. Ya, kasih triknya nanti Mbak Albasa. Masya Allah ya. Oke, money magnet. Ada 3 sampel action. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Makasih Mbak. Nah, ini contoh nih Albasa nih. Albasa ini pada waktu itu kena hutang riba. Ya, hancur. Tokonya kebakaran. Bilang sama saya. Bilang kayak gini, "Bun, toko saya kebakaran." Ya, yang dijual kebakaran. Tapi luar biasa, hatinya lapang. Cuma bilang kayak gini, "Karena saya riba, Bun." Udah menyadari. Sekarang udah mulai bangkit lagi. Masya Allah, luar biasa. Udah mau up, luar biasa. Masya Allah. Yaitu karena apa? Karena mindset, keyakinan, mungkin dapat motivasi mungkin ya dari keluarga, dari lingkungan. Ya itulah luar biasa. Tidak pernah mau berhenti. Ya, itu sama seperti ketika orang-orang terjatuh saat ini bangkit. Masya Allah, luar biasa. Guru saya dulu memiliki 12 perusahaan. Setelah itu udah kayak tidak berbentuk manusia. Ya, pokoknya udah kalau dibilang udah parah separah-parahnya. Tapi disitulah muncul semangat dia kembali. Nggak bisa saya kayak gini terus. Saya harus bisa bangkit. Sekarang 1 jam ngomong di depan orang, memotivasi orang 40 juta. Bayangkan. 1. Abdul Razak kelilit hutang pinjol, jangan dibayar dulu. Nanti saya punya 50 pinjol dulu. Ya keren gak? Raja pinjol. Udah dipermalukan di media sosial. Nggak tahu malu ya gimana? Malu sebenarnya, tapi ya gimana? Daripada saya nggak lunas-lunas hutang pinjolnya, daripada saya minjam lagi, biarkan aja diancam-ancam. Orang ngancam kan biar kita mau bayar sama bunganya, tambah kepepet. Bener nggak? Makanya jangan takut-takut kalau teman-teman itu saat ini ditagih-tagih sama pinjol, mentalnya harus dikuatkan aja. Mau disebar kayak itu ke keluarga, biarkan aja. Keluarga juga mungkin ada yang punya masalah sama. Nggak usah takut. Yang penting tunggu pinjol memberikan 0% aja. Nanti mereka itu akan memberikan cicilan kepada kita. Nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Ya. Untuk menghadapi pinjol, teman-teman, untuk pinjaman, jangan pinjam lagi. Itu aja kuncinya. Jadi gimana? Teman-teman jadi benteng, kuat. Mau dihina, mau dicaci maki, harus kuat. Kalau nggak kuat, itulah dia menang. Maka teman-teman meminjam lagi, itulah namanya pinjaman yang tidak pernah berhenti ya. Oke, tetap semangat lah. Saya juga ngalamin kok teman-teman. Saya ngalamin banget ya. Oke, baik. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu jadikan kita sebagai money magnet. Apa money magnet? Ayo jawab. Amin ya Allah. Apa money magnet?
Saya sekarang lagi terlilit pinjol. Ya Allah, dosa banget. Ya ya udah, nggak apa-apa, tenang aja ya. Ayo kita berhijrah sahabat surga. Masya Allah ya. Money magnet itu apa? Magnet uang. Ya, money magnet itu namanya magnet uang. Oh, Mbak Erna udah punya ini ya. Udah dapat ini ya. Udah pernah dapat hadiah ya, Mbak Erna ya? Mbak Erna udah pernah dapat hadiah? Udah pernah dapat hadiah? Kalau belum, kita kasih lah. Ya, mukena ya. Kita kasih mukena. Oh, belum. Kita kasih mukena ya, Mbak Erna Shop ya. Masya Allah. Ada 2 mukena ya, Mbak admin ya. Tolong ditulis. Silakan hubungi admin ya. Money magnet. Jadikan kita sebagai magnet uang. Uang itu jangan dicari, tapi jadikan kita magnet. Mbak Erna sama-sama. Ya. Oke, teman-teman, nanti kalau misalkan kita kita kan sebentar lagi ada Milad Muhasabah ya. Milad Muhasabah tanggal 30 Oktober yang kedua tahun. Nah, nanti ada testimoni, teman-teman siap-siap, nanti akan saya naikkan ke sini. Kemana ini namanya? TikTok ya. Mungkin ada beberapa orang yang akan saya panggil. Teman-teman lihat aja nanti pilihan kita siapa. Harus siap ya, harus siap, dibuka kameranya, nanti teman-teman testimoni, dan ada beberapa mukena Al-Quran yang akan kita bagikan nanti di sana. Ya teman-teman, insya Allah teman-teman ada doa bersama di sepertiga malam juga. Teman-teman ikut ya, teman-teman ya, sepertiga malam di tanggal 30 Oktober. Kita sama-sama saling berdoa, habis sholat tahajud kita sama-sama mendoakan muhasabah agar keluarga kita diberikan keselamatan, kesehatan ya, kita dipertemukan nanti di dalam syurganya Allah. Walaupun kita belum bisa bertatap muka di dunia, tapi batin kita terasa dekat dengan doa, sahabatku. Ya, semangat ya. Baik, yang pertama, jadikanlah kita sebagai magnet uang. Jangan kita menjadi pencari uang, tapi jadikan magnet uang. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk, nih. Praktek ya. Ini sebenarnya teman-teman, ini ada sebenarnya kita gabungkan dengan ilmu-ilmu dulu, ilmu-ilmu orang tua dulu. Pernah nggak teman-teman dengar kayak gini? Pernah nggak teman-teman dengar? Simpan di dalam dompet walaupun hanya 1 lembar uang. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Simpanlah di dalam dompet. Ya, simpanlah di dalam dompet walaupun hanya 1 lembar uang. Itu untuk apa? Magnet. Mana ya? Kue duit teh aja diciot nang dompet kue. Aja diciot. Kue nggo medi. Nggo narik duit buat narik rezeki, buat narik uang katanya kita. Ya, ada pancingan katanya gitu ya, memancing uang, nah itu katanya. Benar nggak? Magnet menjadi magnet. Ternyata di dalam ilmu apa namanya? Alam semesta, teman-teman, memang benar juga. Ya. Jadi dompet nih, perhatikan dompet ya. Kenapa uang itu tidak betah di dalam dompet kita? Kak Muhammad Husni, makasih ya. Ya. Kenapa uang itu nggak betah di dompet kita? Kenapa coba? Karena uang harus dihargai. Ingat 10 sifat uang. Salah satunya uang akan datang ke dalam kehidupan seseorang kalau orang itu yakin dan dia menghargai uang. Makanya jangan pernah teman-teman itu melihat uang di bawah meja dibiarkan. Jangan pernah teman-teman uang 2.000, Kak Hamka makasih ya. Uang 2.000 diwengkes-wengkes, disimpan dimanapun. Jangan. Segimanapun uang, ya seberapapun jumlahnya, Kak Abdul Razak makasih. Uang itu berharga, maka jadikan kita seperti uang. Dimanapun dia berada, mau diinjek-injek, Kak Esan makasih. Ya, mau diinjak-injak, mau di keadaan kotor, uang itu kalau dibersihkan, ya, itu berharga. Maka ketika teman-teman saat ini dihina, dicaci maki, jadikan manusia yang tetap berharga di mata orang dengan cara apa? Jangan pernah kita ceritakan masalah kita kepada mereka. Jangan pernah kita menjadi manusia yang gampang diketahui sama mereka. Jadilah kita manusia berharga. Jadi nggak gampang curhat-curhat, nggak ketahuan banyak masalah, nggak ketahuan punya duit, nggak punya duit. Bisa kayak gitu? Itulah uang. Mau diinjek, mau dikotor-kotorin, mau disimpan di tempat manapun, judulnya adalah uang. Uang itu adalah bernilai. Ya? Oke. Yuk.
Caranya, teman-teman, dompet itu kasih uang, ya. Dompet itu kalau nggak curhat, nggak kelepasan. Curhatnya bukan curhat, tapi islah. Tahu islah? Awas. Teman-teman punya masalah. Teman-teman cerita kepada ustadz atau ustazah, itu islah, mencari solusi. Tapi kalau curhat-curhat akan menambah masalah. Karena curhatan kita bisa menjadi gibahan untuk orang lain. Paham itu? Ya, islah itu adalah cari solusi. Cerita kepada kakak, ya, iya, cerita kepada adik yang perlu, yang bisa dipercaya, ya, ya, curhat sama Allah itu lebih baik. Paham ya? Oke. Kemudian simpan uang di dalam dompet, jangan dipakai. Jangan dipakai, mau 10.000, mau 20.000, mau 50.000, mau 100.000, simpan di dalam dompet. Dan dompet tidak boleh di dalamnya isi ada bon, kwitansi, tulisan hutang, nggak boleh. Dompet itu untuk ATM, KTP, uang. Mau uang 1.000, dia tetap di, ya, curhat sama bunda boleh. Insya Allah ya. Nah, kemudian apa namanya? Disimpan. Mau 1.000 juga jangan dilecuh-lecuh. Mau 2.000 juga dirapih-rapih. Uang itu akan betah. Coba. Ya. Kemudian jangan kita itu berpikir bahwa gimana ya caranya biar saya mencari uang. Ya. Kalau kartu kredit boleh. Ya. Bagaimana saya bisa mencari uang? Uang jangan dicari, tapi jadikan kita magnet. Dimanapun tempatnya kita, maka kita jadikan magnet rezeki, magnet uang. Contoh nih. Ini orang-orang yang suka mencari uang. Bu, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain cari duit? Emang di mana duit itu? Kan nggak tahu. Ke pasar, datang dagang ke sana, ya. Dagang ke sana, ternyata mana ya yang beli? Mana yang beli? Benar nggak? Karena dia mencari duit, maka dia capek. Jadikan uang itu mengejar kita. Bagaimana caranya nih? Caranya mengejar. Teman-teman, ketika teman-teman saat ini mencari uang dengan dikejar uang, itu rasanya sangat-sangat berbeda. Orang-orang yang sudah yakin dikejar uang, maka dia santai dia. Mau dia rame, nggak rame dagangannya, dia terus dagang. Ya, dia terus dagang. Karena dia meyakini pasti akan ada sumber rezeki dari arah mana. Magnet uang, magnet rezeki. Salah satunya teman-teman, sedekah, ya, menjadi magnet nih. Sedekah itu salah satu sumber rezeki. Kemudian berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian membantu orang lain. Kemudian apalagi? Doa. Kemudian apalagi? Sumber rezeki banyak, ya. Ikhtiar, bekerja. Kemudian apalagi? Bersedekah itu, ya. Jadikan kita sebagai magnet rezeki. Sama. Ketika kita magnet uang, kalau orang yang sudah hakul yakin dengan magnet uang, dia ngomong kayak gini, saya tidak akan bekerja keras, tapi uang selalu menghampiri kehidupanku. Kalau ditanamkan dalam hati, jadikan afirmasi, maka itu bisa terjadi. Tiba-tiba nih teman-teman itu lagi di jalan, ya ketemu sama temannya, bajunya bagus, beli di mana? Nggak niat jualan, tapi orang dikejar rezeki mah. Apa yang dia pakai ditanya sama orang, apa yang dia posting orang nanyain, tuh. Apakah dia nyari-nyari di mana duit itu? Nyari teman-teman duit di saku 5.000 nggak ada. Tapi kalau kita sudah menjadi magnet, maka orang itu akan mengejar, rezeki itu akan mengejar. Maka ketika kita itu ingin punya teman banyak, nggak harus kita mencari teman, tapi jadikan kita menjadi seseorang yang tulus. Ketika orang yang tulus berteman dengan siapapun tanpa memandang siapa teman itu, ketika kita berteman dengan siapapun tanpa memandang dia memiliki apa, maka orang-orang itu akan nyaman, kita akan dicari sama mereka. Apakah kita kenal dengan mereka? Tidak. Sama dengan teman-teman dagangan, ya, teman-teman judes. Kemudian teman-teman itu pelit. Kemudian suka marah-marah, melayani nggak enak. Padahal udah enak, dagangannya udah enak, tempatnya rapih, kemudian masakannya enak, tapi kalau dia memiliki sifat ada sampah, suka marah, judes, males nggak mau beli? Males.
Tapi kalau teman-teman ramah, walaupun nggak begitu-begitu enak-enak teing lah masakannya, tapi ramah, itu akan dikejar rezeki. Ya, pelanggannya bisa datang dari mana-mana, dari mulut ke mulut pun bisa akan datang. Orang kalau sudah memiliki mindset dikejar rezeki, maka dia terus akan dikejar. Makanya lelah bagi teman-teman itu selalu mencari-cari uang. Ya, uang pokoknya yang ada dalam pikiran kita, saya bekerja, saya ikhtiar. Entah berapapun yang akan saya dapatkan, saya yakini semua yang saya lakukan ini tidak akan sia-sia. Pasti Allah itu akan mudahkan dari arah manapun Allah datangkan rezeki. Teman-teman jualan es tehnya masih banyak. Tapi umrohnya bukan dari jualan es teh. Itulah kalau orang sudah dikejar rezeki itu. Dia yang penting ikhlas, yang penting dia ikhtiar, mau jualan teman-teman hujan tetap jualan, dan sudah ada nasi kuningnya, masa mau dibuang? Jualan, mau laku, mau enggak, dia hakul yakin saya bisa umroh ya Allah dari jualan ini, dari saya ikhtiar ini saya bisa umroh, enggak memikirkan hasilnya, tapi bisa umroh, bukan dari jualan nasi kuningnya, tapi dari jalan yang lain, itu teman-teman, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi mindset teman-teman itu mengejar duit, hilangkan dari sekarang. Jadilah kita sebagai magnet uang, dikejar uang, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Entah kita silaturahim ke siapapun, rezeki datang. Tiba-tiba saya silaturahim ke sini, dapat umroh. Tiba-tiba ada di muhasabah, dapat umroh gratis. Amin ya. Amin ya, doain ya teman-teman ya. Kita akan memberangkatkan 1 jamaah di bulan November. Insya Allah di tanggal 5. Dan teman-teman, yaitu kita bisa contoh juga salah satu dari jamaah yang mendapatkan umroh gratis dari muhasabah. Kita memiliki live muhasabah jam 5.30 ya, teman-teman bisa ikuti. Yang baru masuk silahkan follow akun saya, diklik tombol loncengnya, dipilih klik yang semua. Ya, oke ya. Nah itulah teman-teman, salah satu dari jamaah kita mendapatkan umroh gratis. Itu ada 2, yang tahun pertama 1, yang sekarang 1, kita doakan. Tanggal 5 November ada di Jakarta, insya Allah ini saya diberikan ada waktu saya bisa mengantarkan ya. Semoga saja. Nah ini nih nongol juga nih. Nah, Masya Allah. Inilah. Jadi teman-teman, hakul yakin yang memiliki hutang, saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Kurang gimana? Teman-teman nggak yakin juga dengan Allah? Ayo, yakin Allah akan memberikan kemampuan kepada teman-teman dari arah manapun lah. Ya. Nah ini ada Mbak Siti, Ibu Siti. Nah ini yang mendapatkan umroh gratis. Nah awalnya itu nggak yakin karena melihat dari gaji. Saya gaji segini gimana saya bisa umroh? Kan gitu ya awalnya ya. Tapi ternyata dapatnya apa? Tetap aja dia bekerja, dibenerin mindsetnya, saya yakin bisa umroh entah dari mana. Kan setiap pagi kita kasih motivasi untuk mindsetnya, dibenerin. Hakul yakin sesuai dengan prasangka hambanya. Allah udah ngasih tahu di dalam hadis qudsi. Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Hai hambaku mau ngapain? Aku kasih, gitulah ibaratnya. Oh hambaku mau motor kredit, ya aku kasih kredit. Ya, oh hambaku mau mobil kredit, ya aku kasih kredit. Bener kan? Teman-teman kenapa punya mobil kredit saat ini? Karena menarik impian teman-teman sesuai dengan keyakinan teman-teman. Kalau saya nggak punya mobil, kalau saya nggak beli mobil leasing, saya nggak bisa punya mobil, kan gitu kan? Ditarik kan ke dalam kehidupan teman-teman? Nyata nggak? Jadi nggak sekarang? Nyata. Yang punya mobil kredit, pulang kerja ditelepon sama bunda, dapat umroh gratis. Iya, langsung nangis. Bunda, dapat umroh gratis, langsung nangis. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bukan karena saya, tapi karena Allah sudah ridho. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Oke ya. Jadi teman-teman itu, hakul yakin deh. Pokoknya gini, dimanapun saya berada, saya tidak harus kerja keras. Saya tidak harus kerja keras, tapi saya ikhtiar semampu saya. Ikhtiar kita itu yang akan dilihat sama Allah. Ya. Jangan capek-capek teman. Saya harus kerja keras 24 jam biar saya dapat duit, biar saya bisa lunas hutang. Coba lihat, kurang kerja keras apa petani? Kurang kerja keras apa orang yang tidur jam 12 malam di jalan-jalan tol? Coba, kurang kerja keras apa mereka coba? Kaya mereka belum tentu. Umroh mereka belum tentu. Udah haji mereka belum tentu. Ya, hakul yakin ya.
hakul yakin, demi Allah, orang-orang yang hakul yakin, itu pasti Allah akan kabulkan doa-doanya. Salah satu doa itu akan dikabulkan, yaitu orang-orang yang hakul yakin. Tapi, yang penting jangan sampai ada riba, ya. Oke, jangan lupa nanti jam 1 ada penjelasan tentang hutang riba. Bagaimana cara melunasi hutang sedikit demi sedikit. Mau? Jam 1, ya. Oke. Kemudian, bagaimana agar kita bisa praktek magnet uang? Salah satunya kita menghargai uang, simpan di dalam dompet, jangan dipakai sama sekali, ya, jangan dipakai. 100.000 ya sudah, simpan aja 100.000, jangan dipakai 100-nya. Untuk apa? Agar kita happy. Coba saya mau nanya kepada teman-teman. Saya mau nanya, ketika teman-teman membuka dompet kosong dengan membuka dompet yang isi, happy-nya happy yang mana? Coba, happy-nya happy yang mana? Apakah melihat dompet yang isi, ya, ataukah melihat dompet yang kosong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti yang isi. Kalau teman-teman melihat dompet yang kosong, energinya kurang bagus. Aduh, dompetku kosong, benar nggak? Tapi kalau melihat, ya, kalau melihat ada uang di dalam dompet, tenang, nyes. Ingat, sifat uang salah satunya. Sifat uang salah satunya yaitu orang-orang yang merasa berkelimpahan, merasa bahagia. Maka ketika kita melihat walaupun ada uang, setidaknya lah ada di dalam dompet 20.000, ya, 50.000, tapi jangan dipakai. Kemana-mana bawa tuh, kemana-mana bawa. Agar kita merasa tenang, nyaman, ada duit lah setidaknya. Ya, maka itu insya Allah teman-teman itu bisa menjadi magnet. Magnet yang lainnya, kita happy, kita menghargai uang. Uang sampai koin-koin aja di ya, dikoret-koret, ya. Kemudian ketika teman-teman itu membawa dompet itu, teman-teman memiliki feeling senang, happy. Dompet nggak boleh disimpan di belakang pantat, maaf, di saku belakang didudukin, nggak boleh. Coba teman-teman coba praktekkan, teman-teman dompet disimpan di belakang, dudukin, cepat hilangnya, cepat keluarnya. Yang ada kartu nama, bendol-bendol banyak, ternyata kartu nama semua. Ya, oke, alhamdulillah baru dapat rezeki, alhamdulillah, masya Allah, ya. Oke, yang pertama apa tadi? Nyimpan uang di dalam dompet, jangan dipakai, ya. Bapak pakai, wih duitnya banyak bapak pakai. Kenapa emang? Lah itu di belakang tuh, di dompet di belakang tuh bendol-bendol. Pas dibuka kartu nama semua sama bon. Iya mama kayak, cobalah lihat. Bapak pakai mah kartu nama doang. Nggak doyan. Lah cara kan ngarep jiot. Duit anak beora kok. Uangnya juga nggak ada. Itu mancing-mancing tuh nanti. Orang melihat, banyak banget itu si bapak itu duitnya ya. Biasanya tuh bapak-bapak tuh, dompet yang sudah bolong jangan dibawa-bawa. Ini dompet aja sampai bolong. Gara-gara dompetnya belinya harga 1,5 juta dulu. Dompetnya dompet kulit tapi udah bolong, dibawa kemana-mana. Jangan ya. Itu memberikan energi negatif dan tidak suka. Itu bukan sesuatu yang positif. Maka bersih dompet kita. Kasih uang di dalamnya. Ya. Aduh, ini putus-putus ya. Ya ini kalau siang-siang nggak tahu kenapa putus. Kalau uangnya nggak boleh pakai, kalau mau belanja gimana? Pokoknya simpan satu uang aja, mau 5.000, mau 10.000. Ya, jangan dipakai. Kalau mau pakai ya boleh pakai yang lain. Satu lembar aja, simpan di dalam satu dompet, satu tempat. Mau 5.000 kayak. Teman-teman nyamannya uang di situ tuh berapa? 100.000 atau 5.000? Kalau misalkan teman-teman, saya ada rezeki, saya mau nambahkan dari 5.000 saya jadi 20.000. Udah 2.000 aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya suka sekali melihat dompet ini. Teman-teman bayangkan, teman-teman itu merasakan bahwa teman-teman berkelimpahan. Maka yang ada di dalam dompet itu seperti ada uang ratusan berjajar-jajar, ratusan ribu berjajar-jajar. Itu teman-teman, itu salah satu kita memvisualisasikan. Kita happy, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Demi Allah teman-teman. Nggak percaya? Ya gimana kalau nggak percaya ya teman-teman, praktek dulu deh. Scripting 369 saya kemarin ngasih tahu materinya tuh. Ya, coba lakukan deh dengan penuh keyakinan.
Jadi insya Allah. Ya. Saya naruh selembar uang dibungkus plastik bening, Bun, boleh nggak? Dipangan rayap. Ada aja yang dilaminating, ya janganlah. Biarkanlah mereka berbaur dengan yang lain. Aduh, saya kok kayak gini sempit. Kenapa emang uang? Kenapa kamu? Saya di sini disimpan di sini dipakai plastik. 1 juta di dompet lebih oke banget. Ya, lebih oke banget. Udah diperhatikan? 100, ya, biar awet ya, tapi ya jangan kayak gitu. Anak-anak baiklah. Oke ya, kemudian teman-teman kayak gini. Uangnya jangan uang dolar. Uangnya uang rupiah kalau di Indonesia. Ya, kemudian itu tadi, apa? Tidak boleh dipakai. Jangan dibungkus. Jangan dibungkus. Semakin banyak uang yang ada di sana, semakin teman-teman happy dan semakin banyak nanti yang datang. Beneran deh. Beneran. Jadi sebenarnya uang itu, teman-teman itu harus memegang uang cash. Uang cash. Uang cash itu membuat kita happy kalau melihat. Tapi kan gampang dipakai, tergantung kita. Tapi kan kita yakini uang itu datang ke dalam kehidupan kita dengan mudah. Ya kan? Jadi teman-teman jangan kayak gini. Aduh, saya itu mau ngeluarin uang sayang. Berarti teman-teman nggak yakin kalau uang itu mudah didapatkan. Kalau masih keluar sayang, buat sedekah sayang, itu teman-teman belum fokus hakul yakinnya. Hakul yakin, orang-orang yang hakul yakin, dia tidak akan pernah kayak gini. Aduh, saya tadi naruh uang 100.000 di mana ya? Di mana ya? Enggak. Kalau udah hilang nggak ada, ya sudah. Nanti juga datang lagi. Ya Allah, demi Allah ya. Ya teman-teman ya. Demi Allah ya. Allah itu benar-benar. Kalau kita sudah mindset kita udah dibenerin, kita sebagai magnet rezeki. Teman-teman bangun tidur pun bisa ada uang masuk. Makanya hakul yakinnya teman-teman harus benar-benar. Jangan hakul yakinnya kayak gini. Nah saya mah, keyakinan saya mah, saya kalau nggak pinjam ke koperasi mah, saya mah nggak punya pinjaman. Gimana lah saya? Nggak bisa beli sembako, nggak bisa beli ini. Ya itulah yang tertarik. Terjadi nggak? Terjadi. Coba saya mau tanya kepada teman-teman. Siapa di sini yang memiliki keyakinan yang sudah terjadi dalam kehidupan teman-teman? Semua pasti sudah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang yakin bagaimana keyakinan hambanya itu yang akan terjadi. Benar kan? Nggak ada yang meleset. Sudah terbukti kan? Kalau dulu teman-teman hakul yakinnya adalah saya kalau tidak ngambil ke bank, maka saya nggak punya modal. Diijabah sama Allah. Diijabah kan? Diijabahnya apa sama Allah? Ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Benar. Tapi kenapa pada waktu itu teman-teman kok nggak berpikir kayak gini? Saya bisa usaha tanpa modal, tanpa pinjam ke bank. Coba apa bedanya? Dua-duanya memiliki keyakinan. Tapi yang satu salah, yang satu benar. Benar kan? Kenapa teman-teman saat ini memiliki KPR? Kenapa? Kenapa memiliki rumah, mobil? Kenapa? Kan keyakinan teman-teman mintanya kayak gitu. Maka Allah ijabah. Ya Allah, kalau saya nggak pinjam ke leasing, maka saya nggak punya mobil. Benar. Ya itulah kenapa bisa terjadi kayak gitu. Karena kamu. Ya, coba dirubah. Itu saya terjadi. Ketika dulu saya, kalau KTP boleh. Kalau dulu saya kayak gini. Saya dulu memiliki keyakinan kalau saya tidak KPR, saya nggak nyicil rumah, saya nggak punya rumah. Oke? Ketika sudah punya rumah, itu sesuai dengan keyakinanku. Sama Allah diijabah. Ya, diijabah. Tetapi ketika saya keyakinannya tahun 2019, tahun 2020, saya tulis impian saya dalam buku, saya afirmasikan saya bisa membeli rumah tanpa riba. Tahun ini di mana, warna apa, di depan masjid, harga berapa, di daerah mana. Demi Allah, itu terjadi. Tahun 2021 bulan Maret itu. Saya nulis tahun 2020 itu ada dalam buku. Makanya teman-teman jangan teman-teman gak nulis. Heran aku. Ya, benar. Coba teman-teman, kenapa teman-teman punya pinjol? Kenapa? Pasti di sini keyakinannya kayak gini. Dah kalau sekarang sih kalau sekarang mah kalau nggak kepinjol pinjam ke siapa lagi? Oke? Benar kan? Keyakinannya kayak gitu kan? Makanya sama Allah dikasih tuh pinjol-pinjol tuh. Ya. Salah nulis dalam impian saya kemarin baru kemarin.
Baru kemarinnya 2 hari yang lalu saya kasih tahu cara menulis impian dalam buku. Nanti 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 1 bulan lagi saya baru memberikan materi tentang buku impian ya. Karena buku impian itu saya berikan materinya hanya 1 bulan sekali. Makanya teman-teman ikuti materi saya, jangan sampai ketinggalan ya. Scripting 369, insya Allah besok saya nggak bisa ngisi acara karena besok ada acara. Scripting 369 itu menarik uang. Memakai tulisan, manifestasi. Ya, beberapa tahun keterpurukan dari tahun 2016. 2016, gini loh teman-teman, ketika saya 2016 terpuruk, betul kata Allah yang ada dalam surah Al-Insyirah, ya, ayat 5-6 itu betul. Betul banget. Kalau teman-teman hakul yakin kepada Allah, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, firman Allah itu benar, nggak ada yang salah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sulit 2016, dihina-hina, dicaci maki, hutang banyak, miliaran rupiah. Ditinggalkan teman kayak nggak punya siapa-siapa sendiri. Allah kasih apa? Gratis ke Turki. Sedih-sedih, nangis-nangis. Pokoknya setiap malam saya ketika bangun malam nangis kepada Allah. Ya Allah, saya kuat, saya bisa, saya mampu. Ya Allah, saya lihat anak-anak saya, kasihan. Mamahnya dihina-hina, anaknya tahu. Ya. Anak saya kena penyakit ginjal. Ya Allah, saya kuat, saya nggak mau riba lagi. Dapat umroh gratis. Tuh kayak gitu. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Demi Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Demi Allah itu. Teman-teman ditagih, sakit, sesak. Dapat dibantu sama anaknya, dibayarin hutangnya. Ya kayak gitu. Pasti itu. Ya, nggak usah khawatir ketika teman-teman dicaci maki, dihina-hina. Allah memberikan apa? Ketenangan, kelapangan hati. Kayak gitu. Ada kemudahan, ketemu dengan orang baru, ditinggalkan sahabat yang lama, ketemu dengan muhasabah, ribuan orang yang ada di muhasabah, bayangkan. Jemaah muhasabah di grup ada 11 grup, itu 1 grup khusus laki-laki, ada yang bapak ibunya, suami istrinya ikut muhasabah ya, jadi jam malam-malam, sepertiga malam, mereka dibangunkan ya, alhamdulillah. Banyak sekali yang suami istri di muhasabah, jadi malam-malam mereka bangun bareng sholat tahajud. Ya, semoga saja teman-teman yang lain juga, suaminya juga ada di sini ya. Atau minimal lah ikut di grup, ikut sholat bareng malam gitu ya. Dan untuk yang perempuan ada 10 grup. Ya, berarti 10.000. Berarti kalau 11 grup berarti 11.000. Dan sekarang udah mau menuju 12 ya. Muhasabah jam 5.30. Membaca Asmaul Husna, Sholawat Nariyah, dan juga membaca Al-Fatihah untuk diri kita. Ya, teman-teman kalau untuk masuk grup boleh DM. Ya. Suami saya juga suka ikut tuh banyak sekali. Yang tadinya nggak ikut jadi ikut, masya Allah. Yang tadinya riba suaminya ketika sudah ya dapat hidayah. Kita kan nggak tahu dapat hidayah itu datangnya dari mana. Nggak usah nunggu hidayah, tapi kita yang mengusahakan. Istrinya mengusahakan dengan cara apa? Mengajak suaminya. Ya, kalau misalkan sekarang belum nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, sabar aja dulu. Ya, kemarin ada yang bilang, Bun, suami saya meminta untuk saya tanda tangan riba lagi. Saya bilang jangan, ya jangan. Tapi dia marah-marah, biarkan saja marah-marah, nggak apa-apa. Dia meluapkan, tapi yang penting terhindar dari itu, nggak masalah, gitu. Ya, teman-teman sabar aja. Oke, kemudian yang kedua, yuk, bagaimana kita bisa memiliki impian-impian kita terwujud dalam kehidupan kita? Salah satunya tadi apa? Kita harus bisa menjadi magnet uang. Yang kedua, self-giving. Self-giving. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah menghargai diri kita sendiri? Awas, hati-hati. Hati-hati. Rezeki itu datang ya ketika kita bahagia. Ketika kita happy. Maka orang-orang yang dia hidupnya tidak happy, gimana dia bisa bahagia? Gimana dia bisa mendapatkan rezeki dengan mudah? Karena salah satu rezeki itu adalah kebahagiaan dalam hidup kita. Maka ketika teman-teman saat ini ya memiliki bonus, memiliki penghasilan, memiliki prestasi, ayo kasih sesuatu buat diri sendiri. Jangan kita korbankan untuk anak-anak kita terus. Ini mah banyak orang-orang yang nggak mendapatkan rezeki, ya merasa nggak mendapatkan rezeki. Dia sudah bekerja bertahun-tahun, belum juga gajian, udah memikirkan nanti untuk anak ini, nanti untuk pasangan, nanti untuk ini, betul nggak? Yuk,
Bahagiakan diri kita saat ini. Ketika kita bahagia, kita happy kerjanya, maka rezeki akan mengalir. Uang itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu untuk orang-orang yang dia hakul yakin, dia bahagia, happy. Ya. Dapat bonus, dapat gaji, jangan langsung berpikir, nanti gaji langsung saya kirimkan semua ke sana. Enggak, hei diriku. Ini saya bekerja sama kamu loh. Nih teman-teman bekerja ke kantor dengan siapa? Kaki. Kaki siapa? Kaki kita. Belikan sepatu yang benar, ini sepatu sampai jebol-jebol, anak sepatunya baru, pasangan sepatunya baru, ini untuk kita sendiri aja nggak memikirkan. Dah saya mah lebaran malah, seayana weh, seadanya weh. Yang penting mah anak-anak, benar nggak? Yang penting mah pasangan keluarga, benar nggak? Ya, benar. Salah. Banyak orang-orang menangis tapi untuk membahagiakan orang lain. Benar. Padahal kita mencintai diri sendiri itu akan memberikan kekuatan karena kita kerja ditemani badan. Kita tidur ditemani badan. Kita mikir menyelesaikan masalah ditemani otak. Benar. Kaki kita diajak jalan untuk ikhtiar. Nggak pernah dihargai kaki sampai bengkak-bengkak aja disuruh pijit aja rasanya koyak enggan sekali. Lah emane-mane. Arab go. Tahu nggak bahasa Jawa? Aduh, sayang, buat mijit kaki. Lebih baik uangnya buat ke anak. Protes tuh kaki. Kenapa sih saya itu nggak pernah dihargai? Kenapa sih? Capek-capek bengkak-bengkak, ayo terus nemenin tuh kaki tuh. Eman-eman teman sih ya. Orang gue pijit pe eman-eman. Bahasa Jawa. Oke. Self-love, sayangi diri kita. Karena kita semangat, yang nyemangatin diri kita adalah diri kita sendiri. Kita bisa bangkit dari keterpurukan. Itu karena siapa? Karena diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Siapa orang lain yang bisa membantu kita ketika kita terpuruk? Siapa? Mereka mau meminjamin uang ke kita, kan kita harus bayar. Kita juga harus ikhtiar, ditemani sama badan. Ya. Jangan zolimi diri kita sendiri. Ayo kasih penghargaan. Dengan cara apa? Kasih baju. Aku dapat bonus. Saya mau beli. Badanku. Aku mau kasih baju. Ini daster sobek-sobek. Ngelihatnya aja udah enggan. Yang penting mah uang dikirimkan untuk anak. Tuh ibu-ibu biasanya tuh. Happy maka semangat. Ya. Salah satu yang membuat teman-teman happy adalah memakai parfum. Kayak gini. Seneng. Ini bisa membuat semangat. Semangat. Untuk menghargai apa? Badan. Badannya wangi, nggak bau apak. Teman-teman coba bau apak, teman-teman semangat nggak? Bangun pagi, mandi, hargai diri. Semangat-semangat. Olahraga, badan. Olahraga, teman-teman semangat. Siapa yang semangat? Diri kita sendiri. Masa kita yang olahraga, anak-anak yang semangat? Ya. Mengeluh. Siapa yang merasa nggak enak? Kita. Makanya jangan mengeluh, karena kita yang merasakan. Maka happy, maka badan kita merasakan happy. Ketika teman-teman happy, pasti semangat untuk olahraga. Coba, untuk semangat untuk bekerja, benar nggak? Coba deh teman-teman rasakan. Ya, bajunya bagus. Sepatunya apik. Ya, bajunya bagus. Sepatunya baru. Senang sekali. Badanku, aku menghargai kamu ya, karena kamu telah menemani kehidupanku. Dalam kondisi apapun kamu selalu setia sama saya. Badanku, yuk kita beli baju yuk. Yuk badanku yuk, kita beli ini yuk. Mau handphone, belilah handphone. Emang kenapa? Happy. Kasih untuk diri sendiri. Apa namanya? Reward, penghargaan. Kalau ada orang saudara bilang kayak gini, kamu beli handphone mahal-mahal, itu reward loh untuk diri saya sendiri. Saya happy. Ketika saya happy, maka saya kerjanya akan lebih semangat lagi. Setuju nggak kalau kayak gitu? Ya. Berarti kalau kita makan bakso sendiri tanpa anak suami berarti nggak apa-apa. Gini loh teman-teman. Teman-teman happy makan bakso sama anak-anak, ya udah yang penting kita happy. Ini masalahnya banyak orang-orang ya nggak apa-apa ya, jangan kayak gitu juga kali. Ya, misalkan teman-teman mau makan sama anak-anak happy kan? Ya udah happy, syukuri. Ayo nak kita makan. Nak. Ya, yang ada sekarang adalah banyak orang-orang yang dia tidak memperhatikan diri sendiri, tapi dia korbankan untuk orang lain. Contoh, disakiti sama orang selalu memikirkan dia. Dia yang nyakitin kita nggak memikirkan kita. Lah kita
dibikin hati ini sakit, dibikin pikiran kita stres, sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, sakit perut, sakit lambung. Siapa yang rugi? Badan. Lah kalau badan kita nggak sehat, gimana kita menyelesaikan masalah yang lain? Cuma mikirin orang yang nggak suka aja sama kita. Kotok. Lah kata. Ini. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa Kak Bey. Kalau Kak Bey mau, ada-ada aja heran lah. Kalau nggak apa-apa, makan bakso sendiri nggak masalah. Kecuali kalau misalkan anak di rumah, nak, mama mau makan bakso ya. Oh, aku ikut. Janganlah, saya mah mau happy sendiri ya. Jangan kayak gitu. Anak-anak baik memang. Aku ikut pun kemana makan bakso. Bukan. Itu mah di depan tadi ada yang mau makan bakso, enak aja. Nggak boleh Heran, jahat bunda. Enggak, sayang sama nenek. Enggak kok, jahat terus. Iya, katanya saya jahat sama nenek. Sayang banget sama nenek saya mah. Kasih duit dong. Sorry. Maaf, ngasih duit aja terus. Ya. Bunda, anak saya di pondok. Jadi sendirian aja nih. Nah, boleh nggak apa-apa. Ya masa kita harus nunggu-nunggu yang ada di pondok. Lagi makan bakso teman-teman nangis-nangis, ingatnya di pondok. Jangan ya. Ya. Tuh, neneknya keluar, ta? Oke, kemudian self-giving. Kayak gini caranya. Bagaimana cara kita self-giving? Perhatikan. Uang pemasukan, teman-teman, uang pemasukan digunakan sebagian kecil untuk kita happy. Entah ke salon, entah mau olahraga, entah beli apa. Ya. Kemudian teman-teman, teman-teman sediakan uang untuk sedekah. Untuk membahagiakan diri kita. Entah Rp500, entah Rp1.000, kita happy. Ya, bagaimana cara kita bisa lupakan kejadian? Kejadian apa nih? Fokus kepada kita hari ini, nanti, dan seterusnya. Kak, teman-teman yang susah menghadapi susah meninggalkan masa lalu, ikuti ya muhasabah ya. Glowingin istri ya, benar. Ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama apa tadi? Coba teman-teman, pemasukan teman-teman itu teman-teman bisa digunakan untuk mau nabung kayak I love you. Oke, siap. Ya. Kalbasa. Ada aja. Makasih ya. Anak-anak baik men. Kaus. Loh kok kawusin sih? Puas. Loh kok puas? Orang dibilang I love you kok aja puas. Aku panas. Kenapa panas? Cemburu. Nenek cemburu. Maka jangan kasih I love you kayak gitu. Nanti saya dimarahin sama nenek. Nabung buat umroh happy. Saya mau nabung buat umroh. Oke. Nabung sedikit happy sekali. Tapi jangan ditip-tip. Ini udah ada belum ya? Nanti saya mau ambil lagi. Jangan ya. Happy. Ya. Oke. Kemudian sedekah dengan have fun. Seneng, sedekah itu seneng banget, happy banget. Ya Allah, saya happy, saya bisa berbagi, saya seneng, mau Rp1.000, Rp2.000, happy. Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, seneng banget saya, happy ya Allah, happy. Oke ya. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu untuk diri kita, jangan tunggu lunas hutang. Jangan tunggu lunas hutang. Nantilah saya beli baju kalau sudah lunas hutangnya. Sampai kapan? Nanti saya sedekah kalau saya sudah selesai bayar hutang. Kapanlah sedekah? Kak Endri makasih ya. Bunga Herlina makasih. Kemudian ingat apa? Yang pertama, jangan nunggu lunas hutang untuk bisa memberikan reward kepada diri kita. Ya. Oke, jangan. Karena tidak ada waktu yang akan terulang kembali. Kak Desi, Kak Indra, makasih. Mbak Indra, nanti saya di Jakarta insya Allah. Bulan November. Kalau bisa ya, nganterin Mbak Siti sama Mbak Arsy. Ya. Kemudian, jangan tunda kesenangan. Tuh kan. Pingin olahraga. Katanya nggak boleh kalau masih ada hutang. Kata siapa? Nih, bagus. Nih, Oma perhatikan nih. Ya, ini ada pertanyaan bagus sekali ya, teman-teman. Teman-teman,
hutang itu harus dibayar, betul? Punya hutang 5 juta. Ini saya buka mindset teman-teman. Nanti kalau kayak gitu kita nggak sedekah-sedekah, ya. Punya hutang 5 juta. 5 juta. Punya uang 2 juta. Dahulukan sedekah atau bayar hutang, nyicil hutang, tapi sedekah jangan tinggalkan. Kemudian punya hutang 5 juta. Punya uang 10.000. Sedekah. Jangan ditinggalkan teman-teman. Sedekah itu mah nggak harus banyak. 500 rupiah, 200 rupiah. Sedekahnya kapan? Sedekah subuh tuh. Diutamakan sedekah subuh, tapi sedekah-sedekah selain subuh juga dilakukan. Banyak sedekah kok, dengan mendoakan, dengan kita membantu orang menyeberang ya, dua-duanya dijalankan. Nih, sedekah subuh 500 rupiah daripada uang di bawah kolong meja. Silakan kumpulkan di dalam kaleng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini. Ya Allah, dengan sedekah subuh ini Engkau kirimkan pahalanya untuk almarhum ayah ibuku. Engkau lapangkan kubur mereka, ampuni dosa-dosa mereka, masukkan ke dalam surgamu ya Allah tanpa hisab sedikit pun. Dengan sedekah subuh ini ya Allah, Engkau kirimkan pahala-pahala untuk hamba. Karena makasih. Untuk hamba, anak-anak hamba. Dengan sedekah subuh ini ya Allah, Engkau lunaskan hutang-hutang hamba. Engkau lunaskan amanah-amanah hamba. Siapa yang mengaminkan? Siapa yang mengaminkan? Jawab. Siapa yang mengaminkan doa kita ketika sholat subuh, ketika kita sedekah subuh? Siapa yang mengaminkan? Siapa yang mengaminkan? Oke, siapa yang mengaminkan? Oke, ya. Yang mengaminkan adalah malaikat. Mbak Elia, aku kasih muknah. Alhamdulillah ada 3 muknah, jangan lupa ya Mbak Elia. Udah pernah belum dapat? Kalau udah pernah dapat nggak bisa ya? Nah, kalau belum dapat, silakan hubungi admin. Kita kasih muknah ya. Malaikat. Nggak mungkin malaikat itu doa-doanya tidak dikabulkan. Maka ketika pagi-pagi sedekah subuh, teman-teman. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rabbana, dengan sedekah subuh ini ya Allah, niscaya Engkau akan melunasi hutang-hutang hamba. Ya. Engkau akan melunasi hutang-hutang hamba. Engkau mudahkan segala urusan hamba. Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mau apa yang kita doakan, minta sama Allah tuh. 500 rupiah. Oh, nggak punya duit 500 rupiah. Banyak alasan. Bunda saya mah nggak punya duit. Sekarang mah bikin gula putih. Simpan di semut, di liang semut. Cari semut di depan rumah. Kak Mia, nggak ada alasan untuk tidak bersedekah. Paham itu? Ya? Coba teman-teman, hal-hal yang negatif, yang positif. Jangan kalau kita dapat informasi ditelan mentah-mentah. Oke, kayak gini hutang. Ya kalau orang menanyakan kayak gitu akhirnya, kalau yang punya hutang boleh nggak umroh? Coba boleh nggak? Hutang dulu atau umroh dulu? Ya hutang dulu, itu harus dibayar dulu. Ya hutang dulu. Tapi boleh nggak umroh? Boleh. Tidak ada yang melarang. Ya, tetapi saya umroh pada waktu itu punya hutang 3,8 miliar. Kok bisa bun? Bukannya bayar hutang dulu, tapi kan gratis, mau gimana? Kalau Allah sudah berkehendak, nggak bisa. Kasih makan kucing tuh, itu sedekah. Sedekah subuh di waktu subuh, ya Allah, itu malaikat. 2 malaikat. Maka jangan pernah tinggalkan sedekah subuh sahabatku, jangan pernah. 500 atau 1.500, besoknya 200 rupiah, ada uang di atas meja 100, kencelengin terus, kumpulin jadi 1 bulan, kasihkan kepada ibunya, kasihkan kepada anaknya. Mungkin anaknya nggak punya uang untuk ke sekolah, kasih kepada anaknya boleh, tapi jangan terus-terusan. Gantian ponakannya. Sedekah yang utama siapa? Jangan salah, sedekah yang utama adalah kerabat terdekat, keluarga dulu. Jangan teman-teman baik-baik prol-prolan kepada orang-orang, sedangkan orang tua kita kekurangan, sedangkan adik-adik kita atau kakak kita atau ponakan kita. Itu sedekah yang utama saudara. Anak yatim dulu, anak yatim yang di luar dulu atau keluarga kita. Keluarga dulu, baru anak-anak yatim. Ya baru keluar. Jangan salah ya. Ini banyak orang-orang yang salah kaprah nih. Kalau keluarganya minta karena memang dia kekurangan, diomong-omong luar biasa. Tapi kalau keluar, prol-prolan, ada yang kayak gitu? Ada. Ya, Umi menanam modal di tambak boleh. Boleh, yang penting jelas ya.
Anak yatimnya adek kendili, boleh. Ya. Oke, jangan tunggu lunas hutang baru kita reward untuk diri kita. Baru kita bersedekah. Kemudian jangan tunda kesenangan, happy kita. Olahraga sekarang lakukan. Makan teman-teman, mau apa yang teman-teman inginkan, makan. Jangan teman-teman itu diet, tahu diet? Diet, Nek. Diet ya. Oh, nenek suka diet dulu. Sekarang udah gemuk pisan, tapi kan cantik. Oh iya ya. Cantik saya malah. Oh, sama siapa? Bunda. Emang bunda kenapa? Jelek. Jangan suka menghina, nggak boleh. Nggak boleh ngajarin gitu. Jangan tunda kesenangan, olahraga, makan. Jangan sampai teman-teman membatasi kesenangan teman-teman. Pingin datang ke orang tua, datanglah. Jangan diam-diam teman-teman renung-renung. Enggak. Waktu terus berjalan. Ya. Waktu terus berjalan. Masukin kotak infak, sedekah, boleh. Ya. Kemudian jangan tunda keinginan. Kalau teman-teman pingin kemana? Pingin ke sawah kayak datang. Pingin silaturahim kayak datang. Oh, pingin handphone teman-teman, dapat bonus teman-teman. Belilah. Emang kenapa? Reward untuk diri kita. Itulah kita mensyukuri nikmat Allah. Ini banyak orang-orang memiliki harta, tapi maaf sekali. Pelit, medit, koret, maaf gitu ya. Gimana kita bisa senang? Kan kesenangan kita kan gak cuma untuk diri kita sendiri. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang lain, mau ilmu, mau materi, mau apapun, itu membuat kita happy. Amin barokallahu. Benar. Boleh Kakak Lina, boleh ke masjid, boleh. Ya, paham ya? Oke, kemudian yang ketiga, anonymous giving. Anonymous giving. Anonymous giving itu memberi tanpa orang tahu. Coba belajar. Memberi tanpa orang tahu. Ketika teman-teman itu bersedekah, misalkan ke lembaga, teman-teman tulis hamba Allah saja, nggak ada namanya misalkan. Atau teman-teman ngasih kepada orang di jalan, ya di jalan teman-teman, ngasih kepada orang, kasih lepas. Jangan nunggu teman-teman itu, nunggu didoain sampai, ya. Ada yang diminta didoain teman-teman. Nek, Nek, saya mau ngasih sedekah ya. Dikasih berapa? 2.000 teman-teman. Nek, saya mau doa, Nek. Sini, Nek, duduk dulu, Nek. Nek, dengan sedekah subuh ini ya, Nek. Mudah-mudahan saya yang ini. Sedekahnya 2.000. Tapi neneknya sampai aminnya sampai 30. Amin. Sampai ya. Boleh nggak kita meminta doa kepada orang-orang yang kita sedekahkan? Boleh. Tapi untuk menjaga hati kita agar tidak pamer, agar kita tidak ria ya, agar kita tidak dilihat sama orang. Latihannya yaitu kasih lepas. Nggak pernah ingat siapa yang kita kasih, siapa dari dulu yang kita kasih. Kasih. Lepas. Kenapa ada orang-orang sekarang, dia dulu saya bantu ketika saya sukses, sekarang saya terpuruk, boro-boro ingat. Nah itu. Karena apa? Dia mengingat-ingat apa yang dia berikan. Maka latihanlah teman-teman agar kita dikejar rezeki, yaitu kita memberi